Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan fikih kitab Al-Wajiz, di mana kita sekarang telah membahas pada Kitabul Buyu', ya, bab al-luqatah, temuan. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, perlu ana ingatkan agar kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, karena itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat, maka hendaklah kita berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita bisa menyempurnakan ibadah kita, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita telah menyempurnakan ibadah kita, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, sebagaimana Allah taala tegaskan dalam surat Yunus ayat 62, di mana Allah taala berfirman, inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fadlul 'azim. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan dari janji-janji Allah, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada wali-walinya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan jika Allah janjikan lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah, bagi mereka kabar gembira atau kebahagiaan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan untuk menyempurnakan iman takwa adalah dengan ilmu. Ya, sebagaimana Allah taala tegaskan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hambanya adalah al-ulama, orang yang faham ilmu agama. Maka dengan ilmu agama, insyaallah kita bisa menyempurnakan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini, dalam surat Fatir ayat 28 ini, Allah menggunakan lafaz innama. Ini adatul hasr, pembatasan. Yaitu yang benar-benar takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah al-ulama. Ya, karena dengan ilmu, dengan memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, itu kita bisa menyempurnakan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Adapun dengan tanpa ilmu, maka kita tidak bisa menyempurnakan iman takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, karena iman takwa itu didasari dengan ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ya, maka apabila kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerjakannya. Ya, dan dengan ilmu kita bisa mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meninggalkannya. Sehingga kita bisa senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berapa banyak mungkin di antara kita yang senantiasa terjatuh ke dalam kemaksiatan karena kejahilan, karena kekurangan ilmu, karena ketidakfahaman tentang ilmu agama. Bahkan mungkin setiap harinya kita melakukan dosa-dosa besar. Ya, dikarenakan apa? Kejahilan kita terhadap ilmu agama. Ya, contohnya mungkin gampangnya seperti misalnya ghibah, yang bicarakan kejelekan orang lain, yang dalam
Al-Quran, bahkan Allah memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Ta'ala mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah kalian saling menggibai satu sama lain. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Kata Imam Qurtubi la khilafa anal ghibatu minal kabair. Tidak ada khilaf bahwa ghibah termasuk dari dosa besar. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya ghibah termasuk dari dosa besar. Dan termasuk ghibah ucapan Aisyah kepada Rasulullah, hasbuka Safiyah innaha qasirah. Cukup bagimu Safiyah, dia itu pendek. Cuma bilang pendek, kata Rasulullah, qad qulti kalimatan la muzjat bimal bahr la mazjadhu. Engkau telah mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang kalau dicampur dengan air lautan maka akan jadi keruh dan bau busuk. Ya, cuma bilang pendek itu enggak boleh dalam Islam. Atau bilang temannya hitam, atau temannya jelek, atau hidungnya pesek misalnya, atau dari sifatnya, si fulan ini banyak ngomong, si fulan malas kerjanya, atau si fulan banyak makan, ya, atau yang ibu-ibu misalnya si fulan dandanannya menor banget, ya, bedaknya tebal banget, norak misalnya, atau bibirnya lipstiknya merah banget, atau seperti yang mungkin terbiasa di tengah-tengah kita di media sosial, si fulan melakukan korupsi, si fulan melakukan perselingkuhan ini dan itu, dan kita ikut meramaikan, bahkan kita ikut menyebarkan si fulan melakukan korupsi ini dan itu. Nah, ini bahaya. Seperti ini bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan kita, ya, dengan tanpa sadar. Karena kekurangan ilmu kita terhadap ilmu agama, kita senantiasa melakukan dosa besar setiap harinya. Ya, bahkan kita bantu share, kita ikut meramaikan, kita ikut menyebarkan. Ya, si fulan melakukan korupsi, ini yang ramai. Bahkan tentang pemerintah juga sama. Kalau kita ikut terjun di dalam menyebarkan aib-aib pemerintah, itu termasuk ghibah. Ya, kita dengan tanpa sadar ikut menyebarkan aib-aib tersebut, dan na'udzubillah itu adalah dosa besar dan bahkan akan menjadi dosa jariyah. Ya, ketika kita menyebarkan kemudian disebarkan lagi oleh orang lain, ya, maka kita akan terus mendapatkan dosanya. Ya, ini diingat, hati-hati, ya, jangan sampai kita terjatuh dalam dosa besar. Ini pentingnya ilmu. Nantinya kita mempelajari agama Allah. Kalau enggak tiap hari kita mungkin berbuat maksiat, bahkan berbuat dosa besar. Berapa banyak orang enggak paham tentang masalah ini, ikut membantu men-share, menyebarkan aib-aib pemerintah. Ini sama, ghibah ini, dan dosa besar. Dosa besar dan terancam yang mendapatkan azabun alim, azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwasanya dosa ghibah, membongkar aib kesalahan saudara kita, itu 72 kali lebih besar dosanya daripada seorang berzina dengan ibunya. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ar-riba 72 baba wa adna riba ityanu rajul ummahu wa arba riba istitalatu rajul fi 'irdi akhihi." Riba itu ada 72 pintu, dan paling ringannya itu seorang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling parahnya adalah seorang yang membongkar atau merendahkan aib saudaranya. Ya, istitalatu rajul fi 'irdi akhihi, yang merusak kehormatan saudaranya dengan membongkarnya. Ini termasuk dosa besar, bahkan dosa lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu. Na'udzubillah. Ya, ini kan kadang kita nggak ngerasa. Enak aja kita men-share, menyebarkan postingan-postingan tentang aib-aib kaum muslimin, dan kita mungkin merasa berpahala karena kebodohan, kejahilan kita terhadap dalil-dalil syar'i Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya,
Karena kita lihat banyak manusia melakukannya, ya, membongkar aib-aib pemerintah, akhirnya kita pun ikut, ya, di dalam membantu mereka atau dalam berjuang bersama mereka menurut anggapan mereka, anggapan kita yang tidak paham tentang ilmu syar'i. Padahal ketika itu kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar. Coba bayangkan perbedaannya antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Orang tidak berilmu menganggap menyebarkan aib-aib pemerintah ini adalah termasuk jihad, kata mereka. Tapi orang yang berilmu mengatakan ini dosa besar. Lihat perbedaannya. Ya, pentingnya kita pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, agar kita tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, karena kalau tidak bahkan kita senantiasa melakukan kemaksiatan dan dosa besar setiap harinya. Membicarakan saudara kita, setiap hari kita membicarakan saudara kita. Ini penting bagi kita untuk bersabar, bersemangat di dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Apabila kita menyempurnakan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu insyaallah kita bisa menyempurnakan ibadah kita. Kalau tidak, kalau kita melaksanakan ibadah dengan tanpa ilmu, maka seringkali kita terjatuh dalam kesalahan. Bahkan orang yang beribadah dengan tanpa ilmu, ya, bisa jadi bukan hanya tidak diterima ibadahnya, tapi juga bahkan dia terancam mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Nah, sini dalam surat Al-Ma'un Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya orang salat aja bisa celaka. Ya, apalagi yang enggak salat. Nah, di sini juga kita ambil pelajaran orang salat aja bisa celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dalam salatnya. Karena kurang ilmu di dalam melakukan salatnya, lalai dalam salatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, imma an waqtiha fayuakhiruna ila akhira daiman ghaliba. Lalai dari waktunya, senantiasa mengakhirkannya atau keseringan mengakhirkan waktunya. Wa imma an adaiha bi arkani wa syurutiha al-wajhil ma'mur bih, atau lalai dari menunaikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya seperti yang diperintahkan. Nah, gimana kita bisa mengetahui syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, apa yang diperintahkan dalam salat kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW? Tidak bisa, harus dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ya, harus memiliki ilmu agama, mempelajari ilmu agama agar salat kita sempurna. Ya, atau lalai dari kekhusyuan dan memahami maknanya. Lalai dari kekhusyuan dan memahami maknanya. Ya, kita di dalam salat, banyak dari kita yang tidak memahami bacaan salat. Dan ini kekurangan. Ya, kekurangan, takutnya masuk ke dalam salatnya orang yang lalai. Dari awal sampai akhir kita kadang banyak dari kita tidak mengetahui apa yang kita ucapkan. Ya, bahkan Allah Ta'ala melarang orang yang mabok, ya, melakukan salat karena mereka tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabok. Ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan kata Imam Qurtubi, orang yang tidak memahami apa yang dia ucapkan, la tasih salatuh, ya, tidak syah salatnya. Wa in shalla qada, dan kalau dia salat maka dia mengqadanya. Ini orang mabuk enggak syah salatnya karena apa? Apa yang dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Kita mabuk enggak mabuk tidak tahu apa yang kita ucapkan dalam salat. Ini ada kekurangan, ya, padanya. Nah, dari sini pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Ya.
Karena dengan ilmu agama insyaallah ibadah kita bisa lebih sempurna diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih menyempurnakan apa yang diperintahkan Allah taala. Ya, dan juga kita bisa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kalau dengan tanpa ilmu agama, ya ibadah kita mungkin ditolak atau bahkan ibadah kita bukan mengantarkan ke surga tapi justru malah mengantarkan kita ke neraka. Na'udzubillah. Ya, di mana Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang kebid'ahan wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kebid'ahan amal ibadah yang dilakukan yang tanpa ada syariat dari Rasulullah SAW atau perintah dari Rasulullah SAW, ya maka ini bukan mendapatkan pahala tapi justru malah mengantarkan seorang ke dalam neraka. Karena apa? Karena membuat syariat tandingan dari syariat Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan man istahsana syai'an faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah membuat syariat. Ya, maka dari sini kita mengetahui pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Dan ini kewajiban bagi kita, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Dan juga mendapatkan akhirat dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Muslim dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesuksesan yang sebenarnya, maka hendaklah kita berusaha bersemangat di dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama kita insyaallah bisa Allah mudahkan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin bahagia di dunia, kita butuh ilmu dunia. Ya, kita butuh belajar ilmu dunia. Begitu juga untuk bahagia di akhirat, agar kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Pelajari Al-Quran, hadis Nabi SAW, pelajari apa yang Allah perintahkan kepada kita, pelajari apa yang dilarang dari kita sehingga kita bisa meninggalkannya, sehingga kita bisa senantiasa diridhai Allah dan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka senantiasa kita bersemangat di dalam pelajari agama Allah, pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Masya Allah dengan ilmu agama ini kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang memiliki ilmu agama, Allah menjanjikan meninggikan derajatnya daripada yang lainnya. Ya, di mana dalam surat Al-Mujadalah Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, itu daripada yang lainnya. Artinya apa? Allah tinggikan di sorga nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat Allah tinggikan derajatnya di sorga. Ya, ini Masya Allah keutamaan yang besar. Ketika seorang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikumpulkan bersama dengan para rasul. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya, sungguhnya ulama itu pewarisnya para nabi. Maka ditinggikan, diangkat derajatnya kepada surga yang paling tinggi bersama dengan para rasul, yaitu surga Firdaus. Kalau mungkin kita ada salah-salah, ya, maka mungkin paling turunnya di surga yang bawahnya. Nah, ini udah Masya Allah, nggak turun sampai ke neraka. Tapi kalau kita mungkin bukan dari ahlul ilm, bukan orang-orang yang paham agama, ya derajat kita nggak tinggi, mungkin di surga yang bawah. Ya, dan kalau ada salah mungkin ya bisa jatuh ke neraka. Ini untuk membantah pikiran orang
Kan kalau nggak paham Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak paham syariat, ya kalau salah kan dimaafkan. Ya, pertama kalau kita bukan dari ahlul ilm, kita tidak berada di surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi dan rasul. Kedua, kesalahan yang dimaafkan itu kesalahan yang memang benar dia tidak tahu dan sudah berusaha mencari tahu. Tapi kalau dia i'rad, berpaling dari menuntut ilmu yang kewajiban dari dia, ya, kewajibannya untuk menuntut ilmu, maka dia pun dapat dosa dari keberpalingan dia dari menuntut ilmu. Ya. Kalau dia meninggalkan menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu, ya, dan dia melakukan kesalahan-kesalahan, maka dia pun berdosa karena dia berpaling dari menuntut ilmu dan juga karena melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Apalagi kalau sampai jatuh kepada kesyirikan di mana ilmu sudah tersebar, naudzubillah, ya, dia terjatuh dalam kesyirikan, maka naudzubillah bisa jadi ketidaktahuannya itu tidak diampuni. Karena apa? Karena semua sudah ada, sudah tersebar ilmu, kecuali bagi orang yang mungkin di pedesaan atau di pelosok yang tidak sampai kepadanya ilmu, ini mungkin masih bisa diampuni. Tapi bagi kita yang hidup di tengah-tengah kota, tengah-tengah keramaian, informasi mudah kita dapatkan dan kita tidak mencari, kita berpaling, ya, maka tidak ada uzur bagi orang-orang yang meninggalkan ilmu, ya, dan melakukan kemaksiatan bahkan sampai kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini naudzubillah di akhirat dikhawatirkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita bersemangat, ya, di dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan pewaris para nabi, dekat dengan Rasulullah dan para nabi di surga Firdaus yang paling tinggi, yang dengannya insyaallah kita lebih besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita masuk pada apa yang dijelaskan dalam kitab ini, di mana kita hari ini akan membahas tentang luqatah, ya, temuan atau barang temuan yang kita temukan di jalanan. Ta'rifu luqatah. Luqatah definisinya adalah kullu malin ma'sumin mu'arradin lid-daya'i la yu'raf malikuhu. Yaitu setiap harta yang terjaga, yang dia hilang di tengah jalan atau di suatu tempat yang tidak diketahui pemiliknya. Ya, harta itu adalah sesuatu yang berharga yang seharusnya itu disimpan di suatu penyimpanan di dalam rumah ataupun dalam laci. Kemudian tapi dia berada di suatu tempat terbuka, ya, di suatu jalan atau suatu tempat dan tidak diketahui pemiliknya, atau barang temuan. Gampangnya luqatah ini barang temuan. Kita menemukan suatu barang di jalan, barang berharga tapi enggak tahu itu punya siapa. Ukathir ma tutlaqu ala ma laysa bihaywan, amma al-haywanu fa yuqalu lahu dhalah. Dan kebanyakan diitlaqkan pada apa-apa yang bukan hewan, karena hewan itu ada istilah tersendiri, ya, istilahnya dhalah, hewan yang hilang. Hewan yang hilang, barang yang hilang, nanti juga ada bayi yang ditemukan. Jadi beda-bedakan dalam syariat Islam. Kemudian apa yang wajib bagi orang menemukan? Al-wajibu 'alal multaqit man iltaqata malan wajaba 'alaihi ay ya'rifa jinsahu wa 'adadahu thumma yashhadu dha 'adlin thumma yahfazuhu wa 'arifahu sanatan fa in akhbara sahibuhu bil 'alamati dafa'ahu ilayhi walau ba'da sanati wa illa intafa'a bihi. Barang siapa yang menemukan harta atau yang lainnya, malan berupa uang atau yang lain yang berharga, uang atau emas,
ya, atau yang lainnya yang berharga, HP, dompet atau laptop, ya, atau sesuatu yang berharga yang seharusnya disimpan, dijaga oleh pemiliknya, tapi diketemukan di jalan, di tengah jalan dan tidak diketahui pemiliknya. Maka barang siapa menemukan harta tersebut, wajib baginya untuk menginfokannya, ya, menginfokan jenisnya dan adatnya dan jumlahnya, kemudian mencari saksi seorang yang adil, yang saleh, ya, untuk menyaksikannya, ya. Ini mencari orang untuk menyaksikan bahwasanya saya sudah menemukan ini. Karena di dalam hadisnya sahabat datang pada Rasulullah SAW dan memberitahukan bahwasanya dia telah menemukan barang. Tsumma yahfazuhu wa ya'rifu sanah. Kemudian dia menjaganya dan mengumumkannya, menginfokannya selama setahun. Ya, jadi kalau seorang dapat barang temuan di jalan, maka dia mencari orang untuk memberitahukannya, jadi saksi bahwasanya dia telah menemukan barang ini dan itu, ya, disebutkan barangnya, jenisnya dan jumlahnya. Ya, tapi untuk menginfokan mungkin ya, agar menghindari mudarat seorang ngaku-ngaku, bisa kita infokan bahwasanya telah ditemukan uang di tempat ini jam sekian, kalau kita tahu jamnya, ya, atau dompet, ya, tanpa kita beritahukan isinya. Nah, ini juga untuk kemaslahatan. Karena kalau kita beritahukan isinya, maka banyak orang-orang yang akan mengaku. Atau ada sifat-sifat yang tidak kita sebutkan, ya, untuk kita mengetahui siapa dia pemiliknya, apakah dia pemiliknya sebenarnya atau tidak. Seperti di dompet isinya apa saja, ya, duitnya berapa misalnya. Kita hanya beritahukan dompetnya begini dan begitu, tapi mungkin isinya tidak diberitahukan. Ya, ada sifat-sifat yang kita tidak umumkan secara umum, ya, untuk mengetahui bahwasanya pemilik itu, yang datang padanya itu adalah pemiliknya yang sebenarnya. Ya, ini untuk kemaslahatan agar tidak banyak orang yang mengaku-ngaku memiliki barang tersebut. Kemudian dia menjaganya dan menginfokannya selama setahun. Fa in akhbaru sahibi bil alamah, kalau ada seorang yang datang, pemiliknya datang dan menyebutkan alamat-alamatnya, tanda-tandanya, dafa'u ilaihi, maka dia berikan kepadanya walau ba'da sana, walaupun setelah setahun. Ya, walaupun setelah setahun, walaupun sudah digunakan, ya, dia mengembalikan karena bukan haknya dia itu. Haknya dia kalau memang tidak ada yang ngaku. Kalau ada yang ngaku, maka dia kembalikan. Ya, kalau mungkin barang sudah hilang, sudah dia pakai, ya, mungkin dengan ganti ruginya. Karena barangnya bukan barangnya dia. Ya. Barang temuan pada hakikatnya bukan barangnya dia. Kecuali kalau memang tidak ada yang ngaku, maka dia boleh menggunakan. Tapi kalau ada yang ngaku, maka dia harus mengembalikan walaupun setelah setahun, walaupun mungkin dia telah gunakan, maka dia berkewajiban untuk mengembalikannya. Ya. Fa in akhbara sahibu bil alamati dafa'u ilaihi walau ba'da sanah. Apabila sahabatnya itu datang, pemiliknya itu datang, maka dia mengembalikan kepada pemiliknya tersebut walaupun setelah setahun. Tapi apabila tidak ada yang datang, maka dia mengambil manfaat dengannya, ya, dia bisa gunakan. Kalau itu berupa uang, dia bisa gunakan, ya, tapi kalau orang yang datang tetap dikembalikan uangnya. Kalau dia itu berupa yang lainnya, dia bisa menggunakannya, ya, misalnya mungkin berupa motor. Kalau setelah setahun tidak ada yang mengaku, dia bisa menggunakannya. Dan kalau ada yang mengaku, datang mengaku, maka dikembalikan, ya, barang tersebut.
Ya, hadisnya an Suwaid bin Ghafalah qala laqitu Ubay bin Ka'ab qala asabtu darratan fiha 100 dinarin fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala arifha haulan fa'araftuha haulan falam ajid man ya'rifuha thumma ataituhu faqala arifha haulan fa'araftuha falam ajid thumma ataitu thalathan faqala ihfaz wi'a'aha wa 'adadaha wa wika'aha fa in jaa sahibuha wa illa fastamti' biha fastamta'tu falaqitu ba'du bi Makkah faqala la adri thalatha ahwalin aw haulan wahida. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dari Suwaid bin Ghafalah, aku bertemu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Ubay berkata, asabtu surratan fiha 100 dinar. Aku menemukan bungkusan, ya, di dalamnya ada 100 dinar. Dan aku mendatangi Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan padaku, infokanlah selama setahun, ya, infokan bahwasanya kamu telah menemukan suatu bungkusan di sini, ya, mungkin dengan tanpa menyebutkan isinya. Nanti ketika datang orang yang merasa kehilangan, baru kita tanya berapa isinya. Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku. Maka ini untuk kemaslahatan kita tidak sebutkan berapa sifat seperti ini. Mungkin misalnya dalam bungkus suatu bungkus berisikan uang, ya, tidak kita sebutkan isinya. Falam ajid man ya'rifa tsumma ataitu. Ya, setelah setahun Ubay mengumumkan dia tidak mendapatkan siapa yang mengaku atau pemiliknya. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, dan Nabi SAW juga mengatakan umumkanlah setahun. Ya, berarti sudah 2 tahun atau 2 kali, ya, 2 tahun di sini. Kemudian aku mengumumkan lagi selama setahun lagi. Kemudian aku mendatangi yang ketiga kali, ya, thumma ataitu thalathan faqala ihfaz, jagalah, ya, wadahnya dan jumlahnya dan tali pengikatnya, dan apabila datang pemiliknya maka berikan kepadanya. Nah, apabila tidak ada yang datang maka gunakanlah, ya. Dan di sini disebutkan setahun, ya, dan 2 tahun. Tapi di akhirnya Ubay agak ragu. Thalatha ahwalin aw haulan wahida. Fastamta'tu falaqitu ba'du. Dan Suwaid bertemu Ubay di kemudiannya, ya, di Mekah. Dan Ubay berkata, aku tidak mengetahui atau aku tidak ingat apakah 3 tahun atau 1 tahun, ya. Dan yang rajih cukup 1 tahun diumumkan. Dan kalau memang tidak ada yang datang, tidak ada yang mengaku, maka bisa kita gunakan. Dan kalau memang ada yang mengaku, maka diberikan kepada orang yang mengaku tersebut setelah kita tanya apa saja yang ada pada barang tersebut, ya, sifat-sifat barang tersebut. Kalau dia menjawab dengan benar, maka dia pemiliknya dan kita berikan kepadanya. Dan juga diriwayatkan dari Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan falyushid da adlin aw dawa adlin thumma la yughayyirhu la yaktum fa in jaa rabbuha fa huwa haqqu biha wa illa fa malullahi yu'tihi man yasha. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah dan Abu Daud dari Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati luqatah atau temuan, barang temuan, maka hendaklah dia mencari orang yang menyaksikan, ya, dari orang-orang yang memiliki keadilan, dza adalin. Kemudian dia tidak merubahnya dan tidak menyembunyikannya. Namun dompet
tapi bilangnya ke orang, ini dompetnya kosong. Nah, ini nggak boleh, ya, padahal ada isinya. Jangan dirubah-rubah, jangan disembunyikan. Ya. Memang nemu dompet isinya 100.000, jangan dibilang nggak ada uangnya. Ya, bilang ada uangnya 100.000. Atau jangan juga isinya 1 juta, dibilangnya 500. Ini juga nggak boleh. Ya. Jadi sesuai pada aslinya dia menemukan seperti itu, maka tidak dirubah dan tidak disembunyikan. Fa in jaa rabbuhu fa huwa haq. Dan kalau datang pemiliknya maka dia itu yang berhak dengannya, dan apabila tidak ada yang datang maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Ya, jadi bolehkan ketika seorang telah mengumumkan barang temuan selama setahun, ya, kemudian dia telah mengumumkannya selama setahun dan tidak ada yang datang, maka dia berhak untuk mengambilnya atau menggunakannya. Kemudian dhalatul ghanam wal ibil. Ya, hewan yang hilang, kambing ataupun unta. Ini masuk ke dalamnya sapi, ya, dan hewan-hewan yang lainnya. Wa man wajada dhalatan minal ghanami akhadhaha wa 'arafaha fa in i'tarifat wa illa malakaha wa man wajada dhalatal ibil lam yahilla lahu akhdhuha lanna la yukhsha 'alaiha. Barang siapa yang mendapati hewan yang hilang dari kambing, maka dia mengambilnya dan mengumumkannya. Ya, diambil, dijaga karena takut dimakan serigala atau karena takut mungkin dizalimi oleh orang lain. Dan kalau ada yang mengakuinya, maka diberikan kepada orang yang mengakui tersebut. Wa illa malakaha. Kalau tidak ada yang mengaku, maka dia memilikinya. Ya, dia bisa memilikinya. Artinya bisa dimakan, bisa dijual lagi sama dia. Kalau memang tidak ada yang ngaku, ya berarti barang itu milik dia. Tapi setelah dimakan atau setelah dijual datang pemiliknya, ya dia harus mengganti. Ya, mengganti dengan harta atau dengan harganya. Dia harus menggantinya karena bukan milik dia. Kalau memang datang pemiliknya, yang berhak itu adalah pemiliknya itu. Memang dia bisa mendatangkan bukti-bukti. Wa wajada dhalatal ibil, akan tapi kalau yang hilang itu adalah unta, maka tidak boleh diambil, biarkan. Ya, kalau yang hilang itu unta, maka biarkan, tidak boleh diambil. Lam yahillu lahu akhdhuha li'annahu la yakhsha 'alaihi, karena tidak dikhawatirkan atas unta tersebut keselamatannya. Ya, karena unta dia bisa mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, ya, tidak dikhawatirkan dia terbengkalai atau tidak mendapatkan makan atau minum. Ya, karena unta memiliki, masya Allah, kelebihan, ya, memiliki kantung air, dan juga diberikan Allah kekuatan, bahkan unta itu bisa tidak makan minum selama berbulan-bulan, ya, bahkan ada yang menyebutkan sampai 4 bulan mereka tidak makan dan minum, itu bisa. Ini kelebihannya unta. Makanya khusus kendaraan padang pasir itu, kata orang-orang Arab, untuk menyeberangi padang pasir, ada padang pasir yang sangat luas, Rubu' Khali, di daerah Saudi atau Yaman, perbatasan, itu berpuluh-puluh kilometer, yang bisa lewat situ cuma unta. Ya, dan mereka tahu waktu berhembusnya angin, kadang ada gunung pasir itu terhempas menimpa orang-orang yang jalan di situ, mobil pun nggak bisa lewat di situ, Rubu' Khali. Tapi unta itu khusus, masya Allah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan unta, ya, termasuk binatang yang istimewa di sana.
Ya, maka kata Rasulullah SAW, kalau mendapati onta hilang di tengah gurun atau tengah jalan, maka tidak boleh diambil, dibiarkan saja. Bahkan Masya Allah, makanannya onta itu pohon berduri. Tahu nggak? Antum coba searching onta makan pohon berduri. Benar-benar tajam segini Pak durinya. Nggak ada pohonnya, nggak ada daunnya. Pohon, batang, duri-duri. Nah, itu yang makanannya dia dikunyah. Kuat banget ininya, lidahnya itu Masya Allah. Ana aja ngeliat, kalau mungkin antum ngeliat di situ, Anda ngeliat langsung di Yaman. Onta itu makanannya pohon-pohon berduri itu, makan langsung sama dia. Allah berikan kelebihannya. Susu terbaik susu onta. Ya, di Yaman bahkan kata Syekh ada orang yang disuntik, itunya bengkok suntiknya, jarumnya bengkok, karena dia tiap dari kecil itu sampai besar itu makan susu onta, makan daging onta. Itu kelebihan Masya Allah onta itu. Dan itu bukan pakai jurus-jurus tekbal di sini, enggak ya. Di sana memang kuat-kuat. Anda lihat juga anak kecil batu-batu itu jalan biasa aja mereka. Ya, jalan itu bebatuan, dia jalan dengan tanpa sendal itu biasa. Ini kehebatan onta, dan bahkan susunya pun Masya Allah memiliki kelebihan. Makanya kata Rasulullah SAW, ya onta biarkan, dia bisa mencari makan sendiri. Dalilnya adalah hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, qala ja'a Rabiun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasalahu amma yaltaqituhu faqala 'arifha sanatan thumma 'arif 'isafaha wa wika'aha. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Arabi datang pada Nabi SAW dan bertanya kepadanya tentang apa yang dia dapati, apa yang dia temukan. Maka Nabi SAW menjawab, umumkanlah selama setahun dan jelaskanlah isaf tempatnya, ya, atau tempat untuk menaruh uang, sofa, wika'ah, dan talinya. Ya, orang-orang dulu pakai mungkin dari kulit, ya, kantong dari kulit yang diikat dengan tali. Kalau kita sekarang mungkin udah pakai dompet. Ya, dulu dinar dan dirham itu dengan emas atau perak, jadi nggak bisa masuk ke dompet, ya. Harus membutuhkan kantong tali itu. Kalau kita udah ada umlah waraqiyah, uang kertas, bisa masuk dompet. Kalau dulu pakainya dengan dinar dan dirham, itu dengan emas dan perak. Ya, maka apabila menemukan suatu kantong, maka dijelaskan, umumkan dan dijelaskan bentuknya dan talinya, kantongnya itu dan juga talinya. Fa in jaa ahadun yukhbiruka biha wa illa fastanfiqha. Apabila datang seorang memberitahu kepadamu, ya, pemiliknya, maka berikan kepadanya. Apabila tidak ada yang datang, maka gunakanlah dia, ya, belanjakanlah dia. Qala ya Rasulullah fadalatul ghanam, ya Rasulullah, gimana kalau yang ditemukan itu adalah kambing, atau barang yang hilang itu adalah kambing? Qala laka aw li akhika aw lidhi'bi. Kambing ya bisa untukmu atau bisa untuk saudaramu atau juga bisa untuk serigala, ya. Ya, tapi tetap diumumkan setahun, sama hukumnya. Untuk yang ghanam, yang hewan ini juga sama. Qala dalatul ibil, adapun gimana kalau onta yang hilang? Fatama'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Malaka walaha, untuk apa kamu dengan unta? Ma'aha hidha'uha wa siqa'uha. Unta itu memiliki sepatunya, dia bisa berjalan, mencari makan,
dan dia memiliki kantung air. Taridul ma wa takul syajara, dia bisa mendatangi air dan memakan pohon. Ya. Ini larangan Nabi SAW. Apabila yang ditemukan itu adalah unta, maka unta tidak boleh untuk diambil, biarkan saja. Adapun kambing, kalau ditemukan tidak ada pemiliknya, diambil dan diumumkan, ini saya menemukan kambing, siapa yang punya kambing hilang. Ya, kalau ada yang datang dan dia mendatangkan bayinah, penjelasan dan bukti bahwasanya itu kambing dia, maka diberikan padanya. Kalau tidak, maka digunakan, baik itu disembelih, dimakan ataupun dijual. Ya, ini dibolehkan karena sudah jadi miliknya. Miliknya apabila tidak ada yang datang mengakui. Ya. Dan hukmul ma'kuli wa syai' al-haqir, kalau ditemukan itu adalah makanan atau suatu yang remeh, yang ringan, suatu yang remeh. Wa man wajada ma'kulan fi at-tariqi falau akluhu wa man wajada syai'an haqiran la tata'allaqu bihi nufusu falau akhdhuhu wa tamallukuhu. Barang siapa yang mendapati makanan di jalan, maka baginya untuk memakannya. Ya, dan barang siapa yang mendapati suatu yang hakir, yang remeh, yang tidak ada terkait dengan jiwa, kalau kehilangan itu jiwa itu tidak merasa kehilangan, maka baginya untuk mengambilnya. Ya. Dalilnya ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau berkata, marra Nabi SAW bitamratin. Nabi SAW melewati jalan dan bertemu dengan kurma di jalan. Qala laula anni akhafu an takuna minas sadaqati lakaltuha. Andaikan aku tidak takut ini termasuk dari sedekah, termasuk dari zakat, maka aku akan memakannya. Karena Nabi SAW dan keluarganya itu tidak bisa menerima zakat. Ya. Tapi kalau dia itu bukan dari zakat, maka Nabi SAW akan makannya. Ini syahid bahwasanya boleh ketika kita menemukan makanan atau sesuatu yang remeh di jalan, ya boleh kita mengambilnya dan menggunakannya dengan tanpa mengumumkannya. Dan di sini tamrah satu tamar. Tapi kalau tamarnya banyak, gimana nih? Diumin nggak? Kalau tamarnya ada tamar yang itu lagi, yang apa? Yang tamar yang muda itu, yang itu harus diumumin tetap karena dia bukan sesuatu yang hakir. Sini soalnya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu tamroh ini satu butir kurma. Jadi nggak bisa dikiaskan, oh ini makanan, semuanya makanan. Kalau makanannya mewah, makanannya mahal, atau tamar tapi ada satu kardus tamar misalnya, ya ini harus diumumin. Karena di sini definisinya, illahnya itu adalah suatu yang hakir, suatu yang tidak ada nilainya atau remeh, suatu yang remeh, yang kalau kehilangan itu orang tidak merasa kehilangan. Kalau uang mungkin sekitar 1.000, nah, itu antum nemu 1.000 nggak usah antum umumin, ini anak nemu 1.000. Tapi kalau udah 50.000, nah ini udah orang kehilangan 50.000 pusing mikir-mikir. Ya kalau yang orang keuangannya sedikit, ya mungkin orang yang tidak punya 50.000 besar. Ya mungkin bagi kita sedikit, tapi bagi orang-orang yang tidak punya 50.000 itu besar. Apalagi 100.000 misalnya. Ya kalau takut ini mending dibiarin aja. Nggak usah antum ambil, daripada antum tanggung jawab harus mengumumkan 50.000, gara-gara 50.000 antum kepikiran setahun. Ini gimana nih amanah orang nih setahun ya. Antum harus pikirkan tuh. Udah tinggalin aja. Ya, kecuali mungkin 1.000, 2.000 ambil aja. Karena sesuatu yang remeh. Tapi kalau udah 50.000, ya ini antum harus mengumumkan.
50.000, 100.000 mungkin bagi kita dikit, tapi bagi orang yang kehilangan mungkin dia tidak punya, ya dia itu akan merasa berat. Ya maka harus diumumkan. Wallahu ta'ala, karena di sini dikiasnya kepada tamar, satu korma. Dalilnya ini aja. Ya, dalilnya ini tentang dibolehkannya mengambil makanan dan suatu yang hakir, suatu yang remeh, dan dikiaskan kepada tamar, satu tamar. Atau harga satu tamar berapa itu? Ya, misalnya mungkin satu boxnya berapa harganya, dihitung berapa tamarnya, kemudian baru dihitung tamar itu berapa satunya. Itulah suatu yang hakir. Kalau mau kita kiaskan ke harga itu, nggak bisa kita kiaskan kepada seluruh makanan. Semua makanan nggak apa-apa dimakan, diambil kalau temu di jalan. Kalau tamarnya banyak, itu suatu yang berharga. Ya, jadi sini definisinya atau batasannya adalah suatu yang hakir, ya seharga satu tamar itu. Tapi kalau lebih dari satu tamar itu, atau bahkan lebih banyak, ya maka ini adalah bukan suatu yang hakir, bukan suatu yang remeh, tapi suatu yang perlu untuk diumumkan. Allah ta'ala alam. Wa ma luqatatul haram fala yajuzu iltiqaduha illa li ta'rifiya abada wa la yajuzu tamallukuha ba'da sanatin ka ghairiha. Adapun temuan di al-haram, haram ini di Mekah dan Madinah ada dua tanah haram dan ada batasan-batasannya. Ya, dan tidak semua Mekah itu tanah haram. Ya, jadi ada batasan-batasannya. Di Mekah itu di Ji'rana dan Masjid Aisyah, ya, jadi ada batasan-batasannya. Kalau di Madinah itu Dzulhulaifah, itu udah luar itu adalah luar tanah haram. Jadi di dalam tanah haram di Mekah Madinah ini ada hukum-hukumnya. Nanti disebutkan dalam hadis ini, diantaranya adalah tidak boleh mengambil barang temuannya, walaupun sudah ditemukan, walaupun sudah diumumkan selama setahun, tetap nggak boleh kita miliki, tidak boleh kita gunakan, tetap harus diumumkan selama-lamanya. Ya makanya sendal-sendal apa di sana itu kadang ya akhirnya terbengkalai begitu saja. Ya karena tidak ada yang boleh untuk menggunakan barang temuan di sana. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama Makkah falam yahtahilla li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di innama uhillat li sa'atan min nahar. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan Mekah dan tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan juga setelahku, dan hanya dihalalkan bagiku di satu saat, ya satu saat di siang hari, yaitu ketika Fathu Mekah. Dihalalkan untuk berperang, ya menaklukkan Mekah. Sebelumnya dan setelah itu tidak boleh ada peperangan di Mekah. Ya, diharamkan untuk melakukan peperangan di Mekah. Ya, ini dihalalkan bagi Nabi SAW di satu saat ketika Fathu Mekah min naharin, di siang hari. Dan juga la tukhla khalaha, tidak dicabut ilalangnya atau rumputannya. Jadi ketika kita di tanah haram ini enggak boleh kita iseng-iseng nyabut-nyabut pohon, ngancurin pohon gitu, merusak pohon, ya enggak boleh. Wala yu'dadu syajaruha, ya enggak boleh juga memotong pepohonan, batang-batangnya. Sampai rumput ilalangnya enggak boleh dicabut. Pohonnya enggak boleh ditebang. Wala yunaffaru sayduha, dan tidak boleh diusir buruannya. Ada burung merpati, ya, enggak boleh diusir, dibiarkan ini. Makanya banyak merpati masuk ke masjid itu, ya dibiarkan sama penjaganya di sana. Tapi masya Allah kita selama di sana enggak menemukannya kotoran merpati itu, enggak tahu. Dia ya di masjid itu enggak ada. Tapi di jalan-jalan ada kotorannya merpati itu. Tapi di dalam masjid itu enggak tahu, mungkin
dibersihkan, langsung dibersihkan atau apa, tapi nggak ada kita dapati kotoran merpati di masjid. Padahal ada masuk merpati di masjid itu masuk. Masjidil Haram terbuka, Masjid Nabawi tertutup tapi nggak ada. Masjidil Haram yang aneh itu, dia terbuka dari Mekah itu, dari tengah Ka'bah kan bisa masuk dia. Tapi nggak kita dapati kotorannya, masya Allah. Wala tultaqatu luqatatuha illa limu'arifin, dan tidak diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya, mengumumkan terus dan tidak memilikinya. Ya, ini perbedaan di Masjidil Haram, tidak bisa dimiliki barang temuannya. Ya, kalau mengambilnya harus diumumkan terus, nggak boleh dimiliki. Ini pada barang temuan. Ya, ada 3 pembahasan barang temuan secara umum, dan temuan hewan, dan temuan ada 4 ya, temuan suatu yang remeh, dan juga temuan di haram. Ya, sebelum masuk ke laqit, mungkin ada yang menanyakan tentang barang temuan ini. Di jalan itu ditulis, Pak. Jadi di jalan itu tulis, ini ditemukan dompet di sini. Barang siapa yang kehilangan dompet, hubungi nomor sekian. Sekarang udah ada hubungi nomor sekian, enak ya. Masya Allah, mudah itu. Ya udah, itu aja. Tugas kita itu aja udah. Ya, nggak perlu kita, kalau menemukan barang nggak perlu kita mungkin di medsos apa segala macam. Ya temukannya situ, ya di situ diumumkannya. Ya, kalau mau lebih asal lagi ya kalau mau di medsos nggak apa-apa. Saya nemu dompet di jalan ini dan ini. Barang siapa yang kehilangan, ini lebih hasan lagi. Bisa juga seperti itu masuk ya. Baik di jalanan ataupun di media sosial. Sekarang udah ada media sosial atau dengan WhatsApp misalnya. Selama setahun berarti ya tetap dijaga, dan mungkin kadang-kadang kita umumkan lagi. Tapi kalau udah lama mungkin lupa ya orangnya itu. Tapi yang penting kita tulis di tempat di mana kita menemukan dompet tersebut, kita tulis di situ. Ya, dengan itu insya Allah cukup, kita sudah mengumumkan barang temuan tersebut. Ya. Ya, lagi. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, al-laqit, itu bayi yang ditemukan. Ya, bayi yang ditemukan di jalanan. Ta'rifu al-laqit huwa tiflu ghairul baligh alladhi yujadu fi syari'i aw dhal at-tariq aw la yu'rafu nasabuh. Laqit adalah anak kecil yang belum balik. Ya, anak kecil yang belum balik, yang didapati di jalan, atau dia tersesat di jalan, atau yang tidak diketahui nasabnya. Yang nggak tahu orang tuanya siapa, saudaranya siapa. Ini laqit. Ini ada hukum-hukumnya. Hukmul iltiqatihi, hukum mengambilnya. Waltiqatu fardu kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah apabila tidak ada yang mengambil, dosa semua. Maka harus ada satu yang mengambil, ya, atau minimal pemerintah yang mengambil dan mengurusnya. Ini kewajiban pemerintah kalau memang tidak ada yang mengambilnya. Di qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan tolong menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Islamu hurriyatu wa nafaqatu alaih. Apakah anak yang ditemukan ini agamanya Islam? Ya, dia secara asal adalah Islam, dan dia merdeka, dan pemerintah yang menafkahi. Ya, jadi asalnya anak yang ditemukan itu
beragama Islam karena asalnya anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Wa idza wujida fi daril Islam hukima bi islamih. Apabila didapati dalam negeri Islam maka dihukumi dengan keislamannya. Ya. Dan ya apabila memang dia ditemukan seorang muslim maka bahkan dilihat muslim itu saleh atau tidak. Ya. Apalagi kalau yang menemukan kafir maka tidak boleh pemerintah itu memberikan anak tersebut pada orang kafir, harus diberikan kepada yang muslim. Ya, dan dihukumi agamanya dengan agama Islam. Wa yuhkam bi hurriyatihi aina mawujid, dan dihukumi dengan kebebasannya, bahwasanya dia orang yang merdeka, kemerdekaannya di mana saja dia berada. Lianna al-hurriyata hiya al-aslu fil adamiyyin. Ya, begitu juga Islam yang asal pada anak Adam. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu fitratul Islam. Jadi kemerdekaan dan Islam adalah asal pada anak Adam. Wa in kana ma'ahu malun unfiqa 'alaihi minhu. Nah, apabila anak itu ada uang, mungkin ditaruh di jalan tapi ditaruh uang padanya juga, maka dia diinfakkan dengan uang tersebut. Wa illa fa nafaqatuhu 'ala baitil mal. Kalau dia tidak memiliki uang maka nafkahnya itu dari baitul mal, dari pemerintah. Ya. Pemerintah yang menafkahi. Bukan orang yang menemukan secara asal. Ini secara asalnya ketika seorang itu menemukan anak di jalanan, ya dia tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui orang tuanya, maka orang yang menemukan itu boleh mengambilnya dan merawatnya, tapi biaya perawatannya itu dari pemerintah. Ini secara asalnya seperti itu. Tapi kalau seorang yang menemukan itu ingin memberikan perawatan dari hartanya, boleh. Nah, itu sunnah. Tapi kewajibannya adalah pemerintahnya. Ya. Ini kewajiban pemerintah untuk menafkahi anak yang ditemukan itu. Dalilnya adalah hadis an Sunain Abi Jamilah rajulun min Bani Sulaim qala wajadtu malqutan fataitu bi Umar bin Al-Khattab faqala Uraifi ya Amiral Mu'minin innahu rajulun salih. Faqala Umar akadzalika huwa? Qala na'am. Qala idhhab bihi wa huwa hurrun wa laka wala'uhu wa 'alaina nafaqatuhu. Haditsun sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Dari Sunan Abi Jamilah rajul min Bani Salim atau rajul min Bani Sulaim qala, aku mendapati malqutan, ya, anak kecil yang ditemukan, dan aku mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, Uraifi, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya dia, yaitu Sunain yang menemukan itu, dia adalah rajulun saleh. Ya, dia adalah rajulun saleh, laki-laki yang saleh. Ini disebutkan, perlu untuk ditanyakan. Faqala Umar akadzalika huwa? Betulkah dia itu adalah laki-laki yang saleh? Qala na'am. Iya, dia laki-laki yang saleh. Maka diberikan kepada Sunain ini yang menemukan anak tersebut. Qala na'am. Qala idhhab bihi. Maka bawalah kamu, wahai Sunain, itu yang sahabat yang menemukan anak kecil ini, wa huwa hurrun, dan dia merdeka, dan kamu walaka wala'uhu, kamu mendapatkan loyalitasnya, kesetiaannya, dan bagi kami nafkahnya, alaina nafaqatuhu. Ya, jadi sahabat Sunain ini yang merawatnya, tapi yang menafkahi dari pemerintah, dari baitul mal. Ya, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai pemerintahnya.
Karena kewajiban dari pemerintah adalah menghidupi atau membiayai anak ini. Ya. Dan tapi wala kesetiaan diberikan pada Sunain, pemilik atau penemu anak ini. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya apabila ada dua orang yang menemukan, maka dilihat mana yang lebih saleh di antara mereka dan diberikan kepada orang yang lebih saleh itu. Ya, karena untuk kemaslahatan anak tersebut. Ya, apalagi kalau yang menemukan antara kafir dan muslim. Ya, maka yang diberikan kepada yang muslim. Kemudian mirathul laqit. Wa idza mata laqitu wa taraka mirathan wa lam yukhallif warithan kana mirathu laqit kana mirathuhu li baitil mal. Kadzalika diyatu in qutil. Apabila anak yang ditemukan itu meninggalkan harta warisan dan dia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu untuk baitul mal, untuk badan zakat, ya mungkin kalau sekarang baitul mal untuk zakat, badan zakat yang dikelola oleh pemerintah. Wa kadzalika diyatuh, dan begitu juga diatnya, ya diberikan kepada badan zakat pemerintah yang diurus dikelola oleh pemerintah. Nah, jadi maksudnya mata al-laqit wa taraka mirathan. Apabila anak yang ditemukan itu meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, artinya dia belum menikah. Ya. Kan dia ditemukan dan enggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya. Dan dia berarti enggak memiliki ahli waris. Maka ahli warisnya adalah diberikan pada baitul mal. Ya. Tapi kalau dia sudah menikah, berarti istrinya sebagai ahli warisnya atau anaknya sebagai ahli warisnya. Ya, ini maksudnya walam yakhallif warithan, dan dia belum memiliki ahli waris. Belum ahli waris artinya belum menikah. Tapi kalau sudah menikah berarti harta warisnya diberikan pada ahli warisnya, istri atau anaknya, tidak diberikan kepada baitul mal. Ya, karena ahli waris ini lebih berhak. Terus gimana dengan orang yang menemukan? Ya, orang menemukan bukan ahli warisnya. Ya. Bukan ahli warisnya. Jadi ketika dia meninggal, warisannya itu tidak diberikan pada orang menemukan. Ya, lihat kalau dia sudah menikah diberikan pada ahli warisnya siapa? Kalau dia belum menikah, tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, maka diberikan kepada baitul mal. Karena harta waris ini sudah diputuskan oleh Allah, ya. Pada hakikatnya harta waris sudah bukan milik dia. Bukan milik orang yang meninggal itu. Sudah ada ketentuannya sendiri. Jadi enggak bisa kita dengan perasaan ini kan udah ngurusin, ya. Udah ngurusin masa enggak dapat warisannya. Ya ketentuannya seperti itu, karena dia bukan ahli warisnya, enggak boleh kita berikan kepada orang yang menemukan itu kalau dia bukan ahli warisnya. Ya. Kalau mau memberikan sebelum atau memberikan wasiat, boleh. Nanti kalau saya meninggal, harta saya ini buat yang menemukan saya, itu boleh. Itu wasiat, tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Fala wasiyatil waris. Ketika ada sahabat sakit keras, Rasulullah SAW ditanya, apakah afatasaddaqu bi thulutsai mali, dengan 1/3, dengan 2/3 dari hartaku? Qala la. Fasyatru ya Rasulullah? Qala la. Fathulutsu ya Rasulullah? Qala ats-thuluts wa thuluts katsir au kabir. Apakah aku bersedekah atau bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Tidak. Atau dari setengahnya? Tidak. Dari 1/3-nya iya. 1/3 itu banyak. Ya, jadi 1/3. Dan sahabat ini ketika itu
seakan-akan dia ingin meninggal dan ingin berwasiat, kalau saya meninggal nanti hartaku ini untuk si fulan, ya. Untuk bersedekah untuk fulan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Karena harta warisan ketika seorang meninggal itu hartanya sudah bukan milik dia sepenuhnya. Jadi nggak bisa dia bilang kalau saya meninggal harta saya ini untuk si fulan semuanya, nggak boleh. Ya, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi ketika dia masih hidup dia boleh berwasiat, kalau saya meninggal maka 1/3 dari harta saya untuk yang ngurusi saya atau yang menemukan saya. Ini boleh. Ya, ini karena ada aturannya. Atau ketika dia masih hidup, ya dia boleh memberikan. Ketika dia mungkin masih hidup, anak ini masih hidup, dia berikan kepada orang yang menemukan, di atas namakan rumahnya ini atas nama bapak saya, ini boleh. Mau semuanya pun boleh. Ya, mau semuanya pun diberikan pada orang yang menemukan dia, itu boleh. Lebih dari 1/3 pun boleh. Bedanya apa? Kalau wasiat itu diberikan ketika seorang itu meninggal. Ya, jadi ada hibah, ada warisan, ada wasiat. Kalau warisan ini harta yang diberikan kepada ahli waris setelah seorang meninggal. Ya, kalau wasiat ini harta yang diniatkan untuk diberikan pada orang lain selain ahli waris. Ya, dan ini 1/3, nggak boleh lebih dari 1/3. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan fala wasiyata li waris, enggak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi enggak boleh wasiat saya nanti kalau saya meninggal untuk anak yang pertama ini aja setengahnya, yang lain bagi-bagi. Ini enggak boleh. Ya, wasiat seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena wasiat itu udah ada aturannya, udah ada pembagiannya Allah dan Rasulnya. Ya, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala yang membagi warisan tersebut. Ya, dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita sama anak kita ketika meninggal nanti ini rumah yang ini untuk ini aja kalau saya meninggal, ya warisan untuk si fulan, saya wasiatkan untuk si fulan nanti kalau saya meninggal rumah yang ini untuk fulan nggak punya rumah misalnya, ini nggak boleh. Wasiat nggak boleh untuk ahli waris. Fala wasiyata li waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah ada pembagiannya. Tapi kalau selain ahli waris boleh. Ini wasiat untuk si fulan, bukan ahli waris. Tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Karena 1/3 Karena harta waris ini bukan milik dia, bukan milik mayit, tapi sudah menjadi milik ahli waris. Ya, secara asal ketika seorang meninggal, hartanya ini sudah milik ahli waris. Dia cuma boleh untuk berwasiat 1/3, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, berbeda dengan hibah. Kalau hibah ketika dia hidup. Ketika dia hidup mau hibahkan berapapun, mau sedekahkan berapapun, Abu Bakar itu mensedekahkan semua hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya, dihibahkan semuanya, boleh. Sedekahkan semuanya boleh. Tapi kalau wasiat, nanti saya akan sedekah kalau saya meninggal, saya akan sedekahkan hartaku ini ya, saya wasiatkan. Nah, ini wasiat, ini nggak boleh lebih dari 1/3. Ya. Maka di sini boleh kalau dia mau memberikan wasiat kepada yang menemukannya. Ya, dia mungkin mau utang budi, bayar budinya dia telah ngurusin, atau ketika dia masih hidup dia untuk balas budinya dia berikan hartanya kepada orang yang menemukannya. Mungkin dia berikan rumah atas namakan orang yang menemukannya itu. Ya, tapi kalau dia sudah meninggal, ini udah nggak dapat. Orang menemukannya ini bukan ahli waris. Ya, maka uangnya diberikan kepada Baitul Mal. Ya, Allah Ta'ala alam. Kemudian man idda'a nasabahu min dzakarin aw untha ulhiqa bihi mata kana wujudu minhu mumkina.
Barang siapa yang mengaku nasabnya, ya nasab anak yang ditemukan tadi, baik laki-laki maupun perempuan, maka diikutkan dengannya ketika adanya itu memungkinkan. Ya, ketika memang ditetapkan atau mungkin hubungannya tersebut, ya, ketika pengakuannya itu ada kemungkinan benarnya dengan menunjukkan bukti-bukti. Ya, ini harus dengan bukti ya. Contohnya misalnya dia seorang yang sudah menikah, ya, ini anak saya ini, ya, ini ibunya misalnya. Ini ada kemungkinan di situ dan dia mungkin memberikan bukti-bukti, maka bisa dinasabkan kepada orang yang mengaku tersebut. Ini anak saya dan ini bukti-buktinya, ya, dengan bukti-bukti, ya, sembarangan, ya, nggak boleh bermudah-mudahan kita mengaku-ngaku, oh ini anak saya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu haramun alaihi. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya dan dia tahu dia itu bukan bapaknya, maka surga itu haram atasnya. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku nasab, itu nggak boleh sembarangan. Ya, jadi memang benar-benar dia yakin itu anak dia dan dia bisa buktikan. Ya, dan kemungkinan besar dia itu adalah bapaknya. Tapi kalau misalnya seorang ngaku ini anak saya, sedangkan dia bujangan, nah, ini nggak bisa dia ngaku-ngaku kayak gitu. Bujangan belum nikah, KTP-nya masih belum kawin misalnya, tapi ngakuin yang anak dia. Ya, ini nggak bisa seperti ini. Harus mata kana wujudu minhum mungkina, ya. Pengakuannya itu kemungkinan besar itu adalah benar. Ya, seperti mungkin dia sudah menikah atau bahkan dia membawakan bukti-bukti yang lainnya. Tapi kalau dia enggak bawa bukti atau bahkan dia cuma bilang ini anak dia tapi dia belum menikah, nah, ini enggak bisa kita akui pengakuannya itu. Fa in idda'ahu ithnani aw akthar thabata nasabu liman aqama al-bayyinata 'ala da'wah. Falam takun 'urida 'ala al-qafah alladhina ya'rifuna al-ansaba bisyabah thumma alhiqa biman hakama lahu al-qa'if annahu waladuh. Apabila ada dua orang atau lebih yang mengaku untuk mengaku anak ini, bahwasanya anak ini anaknya, maka harus menjelaskan bukti, aqamal bayyinah ala da'wah, yang menjelaskan buktinya. Kalau tidak ada bukti maka disampaikan, diajukan kepada al-qafah, orang yang faham tentang nasab dan tentang pertalian darah. Ya, al-qaif alladhi ya'rifu an-nasaba bil firasah. Al-qaif ini al-qafah, orang yang faham tentang nasab dengan firasat, dengan melihat kepada bentuk atau tubuh anak dan orang tuanya. Ya, dilihat dari kakinya, dilihat dari tangannya, matanya, ada kemiripan apa enggak. Ya, ini ada ahli-ahlinya di Arab. Lihat dari kemiripannya. Kalau kita udah ada DNA, ya tes DNA itu lebih akurat ya, Masya Allah. Kalau dulu dengan melihat kemiripan mungkin dari matanya mirip sama si fulan, telinganya, mukanya, alisnya, kakinya. Ya, kalau kita udah ada DNA, tes DNA itu yang lebih akurat, insya Allah itu bisa digunakan. Ya, fa illam takun 'urida 'ala al-qafati alladhina ya'rifuna al-ansab bisyabah. Ya, kalau tidak ada yang mendatangkan bukti, maka diajukan kepada orang yang faham tentang nasab dengan kemiripan bisyabah.
thumma alhiqa biman hakama lahu al-qaif annahu waladuh. Kemudian disandarkan kepada orang yang dihukumi oleh orang yang mengetahui nasab ini bahwasanya dia adalah anaknya. Jadi sandarkan kepadanya menurut hukum keputusan dari al-qafa atau al-qaif ini, orang yang faham tentang nasab. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayatkan oleh Bukhari Muslim, qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam masruran tabruku asariru wajhi faqala alam tara anna mujazziza al-madluji nadhara anifa ila Zaid wa Usama wa qad ghattaya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma faqala inna hadhil aqdama ba'dha min ba'din. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi SAW masuk kepadaku dalam keadaan senang, ya, dan terpancar kesenangannya di wajahnya, dan berkata, apakah kamu tidak melihat wahai Aisyah, orang yang faham tentang nasab ini, ya, orang pemeriksa nasab ini melihat, ya, barusan tadi kepada Zaid dan Usama. Ini anak dan bapak, Zaid bin Thabit dan Usama bin Zaid. Waqad ghattaya ru'usahuma, yang keduanya ketika itu menutupi muka kepalanya karena sedang tidur, ya, berselimut, dan keduanya menutupi mukanya. Wa badat aqdamuhuma, dan terlihat kedua kaki keduanya. Jadi kakinya Usama bin Zaid dan Zaid bin Thabit ini terlihat oleh al-qafah tadi, tapi di sini namanya mujazziza mudliji, ya. Ini sama dengan al-qafah atau yang faham tentang nasab. Ya, orang yang faham tentang nasab ini melihat kepada kaki dari keduanya, yaitu kaki Usama bin Zaid dan Zaid bin Thabit, dan berkata, sungguhnya kaki-kaki ini adalah sebagiannya termasuk dari bagian yang lainnya. Artinya sama, ya, sama-sama dari satu darah. Bahwasanya Usama ini adalah anaknya Zaid, ya, karena ketika itu Usama ini kulitnya hitam, ya, dikhawatirkan dan dicurigai bukan anaknya Zaid bin Thabit, tapi Rasulullah SAW, ya, menghukumi dengan apa yang dijelaskan oleh al-qafah ini dan merasa senang, ya, merasa senang dengan apa yang dijelaskan oleh al-qafah bahwasanya Usama ini adalah anak dari Zaid bin Thabit, anak kandungnya, ya, bukan anak dari yang lainnya, ya. Ya, di sini syahidnya bahwasanya dengan pengakuan dari al-qafah itu, al-qafah orang yang paham tentang nasab dengan mengetahui dari bentuknya. Kalau di sini berarti dari bentuk kakinya, ya, dari bentuk kakinya itu bisa kelihatan bahwasanya dia termasuk dari anaknya. Ya, maka ini bisa dihukumi dengan bahwasanya si fulan ini adalah anak si fulan, ya. Kalau memang tidak bisa mendatangkan bayyinah atau bukti, ya. Fa in hakama al-qaif annahu lithnaini ulhiqa bihima fa an Sulaim bin Yasar an Umar fi imra'atin watiya rajulan fi tuhrin fa qala al-qaif wa qad ishtaraka fi jami'an fa ja'alahu Umar bainahuma. Ya, kalau ada yang dua orang mengaku, ya, dan sama-sama kuat, dan qafah ini, orang yang mengetahui nasab ini tidak bisa untuk menentukan salah satu dari keduanya, maka diilhaqkan, diikutkan kepada keduanya. Ya, Allah ta'ala. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum tutup, udah jam 11, ya. Dol, kalau ada yang mau ditanyakan.
Ya Ustadz, bagaimana hukumnya jual beli lalu penjual membatalkan secara sepihak dan ingin menambahkan harga jualnya padahal pembeli sudah mentransfer? Nggak boleh ya. Ketika seorang bahkan sudah mentransfer, sudah akad walaupun dia belum bayar, tapi sudah akad, itu sudah terjadi akad jual beli, nggak boleh dia mengganti, merubah, menambah harganya. Ya, kalau dia menambah berarti kezaliman, harta saudaranya yang diambil dengan zalim. Ya, nggak boleh kalau sudah diakad. Kecuali kalau baru tawar menawar, ini gimana, berapa ini, misalnya baru tawar menawar belum diakad, boleh. Afwan akhi, kayaknya anak berubah pikiran gitu. Ini belum ada akad, baru cuma tawar menawar. Ini katanya istri anak nggak jadi jual. Nah, ya bisa aja seperti itu kalau belum diakad. Tapi kalau sudah diakad, maka ini nggak boleh untuk dirubah. Assalamualaikum, kami punya adik perempuan sudah agak kurang akal 5 tahun yang lalu hilang, sudah dicari belum ditemukan. Bagaimana dengan hartanya berupa rumah, apakah harus dijual dan sebagian harus diinfokan? Kami bersaudara 6 orang yang masih hidup. Berarti dia sudah besar ya, sudah punya rumah, dicari belum ditemukan. Ya terus dicari ya, ini karena belum, kecuali kalau hakim sudah menghukumi dia sudah hilang atau meninggal, ini perlu ada keputusan dari hakim, ya disampaikan ke hakim atau pemerintah. Kalau hakim atau pemerintah ini sudah memutuskan dia ini adalah sudah hilang atau dianggap mati, baru hartanya itu bisa dibagikan, ya, atau dijual dan dibagikan. Ya, tapi kalau masih hilang saja dan masih ada kesempatan kemungkinan untuk bisa dicari, maka dicari terus. Ya, hartanya nggak boleh diapa-apakan. Ya, kecuali kalau memang ada maslahat, untuk maslahat hartanya dia bukan untuk membagikan, ya bisa saja mungkin dijual untuk disimpan, ya, atau dilihat ada kemaslahatan yang lain diperbaiki, ini boleh. Tapi kalau untuk diambil atau untuk dibagikan nggak boleh, kecuali kalau ada ketetapan dari hakim bahwasanya anak itu sudah meninggal. Tapi kalau belum, ya maka terus dicari dan harta itu masih miliknya Allah Ta'ala. Jadi mungkin sudah 100 tahun, ya baru. Atau kalau memang ada keputusan hakim, kalau ada keputusan hakim mungkin setelah berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya hakim memutuskan ini anak ini sudah meninggal, baru bisa dibagikan harta tersebut. Allah Ta'ala.
Bagaimana dengan barang temuan dari dalam tanah seperti barang pecah belah, anting, ya, cuman yang sudah ketimbun tanah? Kalau memang berharga, ya itu diumumkan masuk luqattah, ya, Allah Ta'ala alam. Ya, karena termasuk suatu barang berharga, mungkin dia terjatuh kemudian tertimbun tanah dan masih mencarinya, dan itu berharga baginya, maka diumumkan. Allah Ta'ala. Ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon ampun dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.